Halo guys, welcome to Delvia's channel. Apa kabar nih kalian? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, kita bahas yuk tentang ASICS token yang udah listing nih katanya di Indodax. Keep going on watching. Yuk, hayu! Dilansir dari Twitternya @ASICS Token menyatakan bahwa ASICS Token ini sudah listing di Indodax. Mulai tanggal 3 Maret kemarin sudah bisa untuk diperdagangkan di Indodax, teman-teman. Beberapa hari sebelum token ASICS ini listing di Indodax, tentunya sebagai founder, Anang Hermansyah ini memberi informasi dulu ya, memberikan pemberitahuan. Dan beliau juga memberikan catatan penting, yaitu jangan sampai tidak men-swap versi 1, versi 2 melalui website www.asicstoken.com karena sudah banyak scammer. Nah, karena banyak banget laporan penipuan tentang token ASICS ini, maka token ASICS ini juga sudah lolos dari audit di Desert Finance sebagai token yang anti-scam atau penipuan, katanya begitu. Nah, perlu jadi perhatian juga karena di sini Mas Anang dan tim token ASICS ini sudah sedini mungkin nih memberikan peringatan baik melalui Telegram, website atau channel-channel mereka. Katanya tolong hati-hati kalau bisa untuk transaksi itu melalui websitenya sendiri dari ASICS tokennya, yaitu www.asicstoken.com. Pintanya seperti itu. Dan kedepannya ini Mas Anang berharap industri NFT-nya itu bisa segera dibuatkan developer yang saat ini tuh udah mencapai 80% dan mudah-mudahan di pertengahan Maret katanya udah dibikin pasar NFT-nya itu. Selain itu juga developer ASICS ini udah memberikan atau udah melakukan KYC ya, Know Your Customer, serta doxing secara full, dan juga ada logo dari token tim ASICS ini di Web3 wallet jaringan Binance yang sekarang sudah keluar. Nah itu tuh katanya berkat kekompakan dari para holder dalam negeri dan luar negeri. Nah teman-teman, akhirnya token ASICS ini listing nih di Indodax. Nah di waktu yang sama juga Indodax ini melistingkan beberapa koin lain, diantaranya ada VeChain, Convex Finance, dan ada juga Kunci Coin. Nah namun di Indodax, ASICS token ini tuh dilakukan redenominasi teman-teman menjadi token ASICS V2 dengan perbandingan 1:1000 dengan harga Rp52. Nah di Twitternya ASICS token ini, setelah ASICS token listing di Indodax, ini tuh banyak banget yang bertanya-tanya kenapa kok harganya yang ada di PancakeSwap dengan yang di Indodax berbeda gitu kan. Terus ada juga yang banyak yang nanya gitu kan, di PancakeSwap itu ngepamnya tinggi gitu, kenapa kok nggak bisa di swap gitu. Jawabannya itu adalah sebenarnya tadi sempat dibahas ya, karena setelah masuk Indodax itu si koin ASICS ini atau token ASICS ini tuh dilakukan redenominasi gitu. Nah perbandingannya itu 1:1000. Nah redenominasi itu kalau misalkan teman-teman belum tahu apa sih gitu. Nah jadi itu tuh merupakan penyederhanaan nilai mata uang gitu, bisa aja menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Sebenarnya gitu sih teman-teman ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya sama aja, tidak ada perbedaan gitu antara di Indodax ataupun di PancakeSwap. Kalau misalkan kita lihat di harganya atau misalkan kenaikannya emang itu beda, tapi kalau misalkan untuk nilai tukarnya itu sama ya. Nah terus teman-teman bisa dibilang emang si ASICS token juga enggak melakukan burning gitu. Kalau misalkan melakukan burning itu ibaratnya kan berkurang tuh supply-nya gitu, jadi ibaratnya ngepam harga juga jadi naik. Kalau kemarin tuh enggak sama sekali gitu kan. Oke teman-teman, di sini juga dijelasin sih cara migrasi token ASICS V1 atau yang ada di PancakeSwap ya ke ASICS V2 yang ada di Indodax. Jadi bisa dibilang kalau misalkan pengen convert token ASICS ini ke token ASICS V2 ataupun sebaliknya misalkan, nah itu tuh harus menggunakan fitur swap token yang disediakan oleh tim ASICS-nya sendiri. Jadi bisa dibilang itu berupa website ya teman-teman. Nah harus juga memperhatikan nih jenis token yang bakalan dikirimkan gitu kan. Karena kalau misalkan selain mengirimkan token ASICS V2 itu, maka tokennya itu nggak bisa masuk ke wallet Indodax. Teman-teman, di sini ada seputar tanya jawab dari grup Telegramnya ASICS Token. Tanya jawab seputar ASICS V1 dan V2
kita tarik kesimpulannya aja ya teman-teman, bahwa di sini untuk teman-teman kalau misalkannya mencari nih gimana caranya swipe V2 ini ya, dimana yaitu di websitenya ASICS Token. Terus apa sih sebenarnya V2 itu? Nah, ASICS Token V2 itu sebenarnya itu ibaratnya untuk di trade di Indodax. Jadi dengan kata lain sebagai jembatan holder untuk pindah ke Indodax. ASICS Token V2 ini tuh tidak bisa dibeli di Pancake ya, hanya bisa hasil dari swipe V1 ke V2 di website. Atau mungkin kalau misalkan beli di Indodax-nya langsung. Nah, terus V1 dan V2 ini tuh menjadi use case yang ibaratnya sudah menjadi satu kesatuan. Untuk teks saat swap V1 ke V2 atau saat kirim V2 ke Indodax itu tidak ada katanya teman-teman ya. Dan bisa dipindahkan V2 ke Indodax itu setelah open deposit di Indodax nanti pada tanggal 2 Maret. Berarti sudah ya, sekarang sudah bisa dilakukan karena sudah melewati 2 Maret. Kenapa V2 tokennya lebih sedikit? Karena itu tuh yang tadi udah dibahas, ada redenominasi ya, 1:1000. Nah, tetapi sebenarnya harga atau nilai tukarnya itu tetap sama. Kalau misalkan di Pancake Swap itu harganya 0,06 rupiah, nah kalau di Indodax itu menjadi 60 rupiah gitu ibaratnya ya. Nah, ini dia yang membuat para pemirsa resah gitu kan, karena ketika lihat di chart di ASICS Token, ini kok naiknya sampai ribuan ya dalam 7 hari terakhir gitu, kok pas listing di Indodax cuman sedikit gitu. Sebenarnya sama aja gitu teman-teman ya. Nah, maka dari itu harus banyak untuk research dan menggali informasi yang valid sebenar-benarnya gitu teman-teman ya. Jangan kemakan omongan netizen dan jangan juga tiba-tiba ke bawah FOMO, nggak boleh kayak gitu, karena gitu kan kalau misalkan kita tiba-tiba berharap lebih gitu kan ya, ternyata taunya dijatuhin kan sakit ya, sama aja kayak misalkan kita lagi optimis nih gitu kan, ini bakalan cuan, ini pasti cuan gede nih gitu kan, wah gitu kan ngelihat persentasenya kenaikannya gede, taunya redenominasi, nggak jadi deh kan, karena nilai tukarnya sama aja sebenarnya ya. Jadi tetap do your own research teman-teman ya, karena yang mengatur keuangan itu adalah diri kita sendiri. Pokoknya segitu aja informasi kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Delvia Pratami. Thank you for watching, bye-bye.